Tadinya saya tidak mengerti apa hubungannya Kemenlu dengan IGI gitu ya. Tapi kemarin Pak Danang dan kawan-kawan menjelaskan kepada saya mengapa beliau mengundang saya hadir di sini. Karena ini momentum di mana para guru membutuhkan pencerahan terutama dalam tema-tema geopolitik untuk bisa memahami perubahan-perubahan besar yang sekarang sedang terjadi. Jadi sekarang saya bisa memahami apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dharma tadi ya. Ini memang orang-orang yang tergabung di IGI ini memang orang-orang yang sangat mencintai profesinya itu. Dan di antara semua profesi, menurut saya dan ini menurut Islam, ini adalah profesi yang paling mulia. Karena menjadi guru itu adalah profesi para nabi. Sebuah nabi-nabi diutus ke dunia untuk menjadi pengajar kebajikan kepada umat manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, termasuk semut dalam lubangnya, wa hattal hut, juga ikan paus yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, semuanya memberikan doa dan selawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini semuanya cukuplah menjadi penghormatan bagi kita semuanya para guru, dan seharusnya ini melebihi penghormatan yang mungkin bisa diberikan oleh negara kepada para guru. Dan oleh karena itu tidak heran jika di dalam Quran sendiri kata ilmu itu terulang lebih dari 750 kali. 750 kali untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Bahkan nubuah itu, kenabian, tidak diwariskan kepada para khalifah, para emir, para raja, para presiden, tapi diwariskan kepada para ulama. Diwariskan kepada para ulama. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sengaja memulai ini supaya saya ingin memperkuat kecintaan saudara-saudara semuanya kepada profesi yang saudara geluti sekarang ini. Walaupun saya juga masih percaya sampai sekarang, dan ini perlu jadi kajian Pak Aceh di Lemhanas ini ya. Ini profesi yang masih sangat terzalimi di Indonesia gitu loh. Dari segi kesejahteraan gitu ya. Dan sejak saya di DPR, ini salah satu, saya 2 periode di DPR, dan ini salah satu tema yang terus-menerus kita perjuangkan sejak zaman reformasi, termasuk memastikan 20% anggaran pendidikan, anggaran APBN kita itu 20%-nya harus lari ke pendidikan ya. Jadi ini hal yang sangat penting sekali. Dan pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita karena saya dulu sekolah di pesantren Muhammadiyah Darul Arkam di Gombara dulu di Makassar. Sekolah ini adanya di hutan,
agak jauh dari kota pada waktu itu, sekarang sudah masuk dalam kota ya. Dan guru-gurunya itu semi tidak dibayar. Dibayar ada kadarnya gitu ya. Tidak ada kendaraan umum yang lewat di situ. Tapi saya mendapatkan banyak sekali inspirasi yang membentuk kehidupan saya dari guru-guru hebat yang mengajar saya pada waktu itu. Salah satu di antaranya saya punya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia saya ini juga seorang jurnalis, penulis di koran. Dan beliaulah yang pertama kali melatih saya menulis dan termasuk di antaranya menulis puisi. Waktu saya kelas 2 SMP, saya patah hati waktu itu. Cinta monyet waktu itu ya. Jadi saya menulis puisi. Jadi supaya saya mengubah musibah menjadi karya. Saya menulis puisi dan saya kasih puisi ini kepada beliau. Terus puisinya diedit, dikirim ke Harian Fajar di Makassar dan terbit di Harian Fajar. Sejak itu saya mencintai bahasa Indonesia luar biasa. Dan karena itu hampir di semua materi pelajaran bahasa Indonesia saya selalu dapat 100. Sampai saya SMA. Dan sekarang di Kemenlu ini saya akan memulai gerakan penerjemahan karya-karya sastra Indonesia ke dalam bahasa-bahasa dunia Islam. Seperti novel-novel pujangga baru ya. Saya akan memulai gerakan ini insya Allah itu di bagian dari roadmap yang kita buat di Kemenlu dan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menlu untuk mengintegrasikan Indonesia dengan dunia Islam di mana kita punya kesamaan identitas dan juga sejarah. Karena itu sampai sekarang waktu-waktu saya sholat saya selalu berdoa dan mempunyai daftar nama-nama yang saya doakan. Yang paling banyak dari semua daftar ini adalah daftar guru-guru saya sejak saya masih kecil sampai saya kuliah dan orang-orang yang pernah mengajar saya secara pribadi. Jadi saya selalu punya daftar nama pribadi-pribadi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena pekerjaan saudara ini sebenarnya adalah pekerjaan di mana setiap hari saudara menanamkan amal jariah. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, supaya kita memahami profesi ini dalam skala yang lebih besar, profesi ini sebenarnya adalah profesi yang paling berhubungan secara langsung dengan satu proses yang jarang sekali kita sadari kaum elit di Indonesia ini, yang saya sebut dengan proses social engineering proses perekayasaan sosial. Persoalan besar semua negara-negara berkembang yang tidak bisa melakukan lompatan besar itu adalah karena mereka tidak mempunyai arsitek-arsitek sosial. Mereka tidak mempunyai arsitek sosial. Dan kalau kita mau melihat salah satu ciri dari negara yang tidak memiliki arsitek sosial dalam jumlah yang memadai itu, kita lihat penghargaan kepada ilmu-ilmu sosial. Penghargaan kepada ilmu-ilmu sosial. Dan oleh karena itu waktu orang masuk dalam politik, tadi Pak pendiri kita ini tadi menyebut banyak perbedaan antara IGI dengan partai politik ini. Jadi saya juga belajar juga ini ya. Karena saya juga ketua umum partai politik gitu ya. Pak Aceh juga ini dari Golkar. Jadi kita hari ini sharing lah. Di partai saya juga ini ada gabungan sekolah-sekolah yang kita bina namanya Share Edu. Ini ada
kira-kira ada sekitar total muridnya mungkin sekitar 200, ada 100-an ribu juga lebih ya, total murid dari sekolah-sekolah yang kita bina ini. Jadi karena kita melihat bahwa proses perekayasaan sosial ini tidak dikaitkan dengan profesi guru ini, Anda mungkin tidak menyadari bahwa pada dasarnya pekerjaan inti saudara itu adalah dalam proses social creation, dalam proses penciptaan masyarakat. Nah sekarang ini kita menghadapi paling sedikit 3 tantangan besar yang akan menjadi fenomena sehari-hari dalam tahun-tahun yang akan datang yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Ancaman pertama adalah ancaman perang. Karena adanya konflik supremasi antara kekuatan-kekuatan great power. Dan awal tahun 2026 ini diawali dengan satu peristiwa yang sangat menarik yang tidak pernah ada dalam imajinasi kita. Penculikan seorang presiden. Iya kan? Ada presiden yang diculik oleh presiden negara lain. Iya kan? Setelah itu pengumuman dari Amerika menyusul bahwa Amerika keluar dari kira-kira sekitar 66 organisasi multilateral baik yang ada di bawah PBB maupun non-PBB. Dan ini artinya kita sedang meninggalkan satu tatanan lama yang dikelola berbasis aturan kepada satu tatanan baru tanpa aturan, tanpa institusi multilateral. Artinya semua negara besar sekarang berpindah dari penggunaan bahasa soft power kepada penggunaan hard power. Ini satu. Dan oleh karena itu kemarin Wakil Presiden Amerika juga ditanya seberapa dekat kita kepada perang dunia ketiga. Dia mengatakan kita makin dekat. Yang kedua adalah ancaman revolusi sosial yang terjadi di mana-mana. Paling tidak dalam 1-2 tahun terakhir ini misalnya di Asia Selatan ada 4 rezim berganti karena revolusi sosial. Di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah dan seterusnya. Jadi tahun-tahun ke depan kita akan menyaksikan ini. Dan fenomena yang ketiga yang akan terus-menerus kita saksikan adalah krisis ekonomi berkelanjutan. Krisis ekonomi berkelanjutan ini adalah output dari konflik geopolitik yang sekarang ini sedang terjadi dan karena itu ada impactnya secara sosial. Impactnya adalah rusaknya public mood dalam masyarakat kita. Rusaknya mood masyarakat kita semuanya. Dan begitu public mood ini rusak, terutama kalau dia dipenuhi oleh satu fenomena tentang anger, kemarahan, atau ketakutan, fear, dan seterusnya, ini semuanya bisa berkembang menjadi agresi. Dan begitu dia berkembang menjadi agresi, dengan mudah orang-orang ini untuk dimobilisasi. Anda semuanya mengajar ketika Indonesia sedang menghadapi satu perubahan substansial sekali secara demografi. Kita menikmati bonus demografi, tapi pada waktu yang sama kita juga bukan cuma menikmati bonus demografi, kita menikmati populasi anak-anak muda dan karena itu pada tahun 2029 yang akan datang, kira-kira pemilih muda ini akan berjumlah sekitar 57%. Cuma Anda perlu tahu bahwa anak-anak muda yang sekarang ini adalah mereka yang merupakan native demokrasi karena lahir setelah era reformasi, lahir tahun 2000 ke atas. Yang kedua, mereka adalah native IT. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah mereka globally network. Gitu ya. Terkoneksi secara connected secara global. Dan itu sebabnya mood mereka tidak hanya dipengaruhi oleh perbincangan domestik, tapi juga perbincangan secara global. Dan itu sebabnya perusahaan-perusahaan teknologi besar dalam dunia IT dan dalam dunia informasi atau media dengan mudah bisa menciptakan rekayasa mood bagi orang-orang di seluruh dunia tanpa kita sadari. Dan menggiring adanya revolusi atau mobilisasi melalui online yang bisa dirubah menjadi mobilisasi offline.
Jadi saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin mengatakan bahwa tantangan besar ini membutuhkan kreativitas yang lebih tinggi bagi kita semuanya, terutama dalam menjalankan profesi guru. Dan inilah musibahnya, tantangannya besar, rewardnya kecil sekali. Tapi di situ juga seni kita mencintai profesi ini. Saya hanya ingin menggoda pikiran saudara semuanya bahwa inti pekerjaan saudara sebenarnya adalah pada social creation, pada menciptakan masyarakat, dan karena itu menjadi guru pada dasarnya adalah menjadi arsitek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.